Anda kembali di Kabar Petang, kita lanjutkan kembali dialog bersama 3 narasumber kami. Kita menuju ke Pak Arianto. Pak Arianto, kalau tadi Anda sudah menyatakan bahwa polisi harus ekstra berhati-hati dalam menangani kasus ini untuk menuju ke proses selanjutnya, Pak. Karena ini menjadi atensi masyarakat dan atensi publik yang besar. Nah, yang juga di atensi publik adalah pernyataannya Peggy yang merasa dia tidak bersalah. Kemudian di situ ada Rivaldi, kuasa hukumnya juga menyatakan bahwa dia tidak seharusnya menjadi terpidana, dan Saka Tatal yang hari ini sudah dibebaskan. Anda melihat ketiga orang ini seperti apa, Pak, dalam kasus ini? Ya, kalau merasa tidak bersalah itu sudah pasti, Pak. Semua tersangka akan mengatakan begitu, Pak. Baik. Jadi sekarang polisi harus super hati-hati ya. Maksud saya itu jangan kejar tayang ya. Seperti contoh supaya cepat kemudian dokumennya nggak dilengkapi. Tolong lengkapi supaya tidak kena pra-peradilan. Dan yang kedua, semua informasi tampung secara adil, jangan tertutup. Informasi apapun masukkan sehingga nanti nggak bisa lagi ke pengacara yang bilang ini nggak, saya udah ngomong gini tapi nggak ditanggapi gitu. Ya. Jadi hilangkan tuduhan-tuduhan itu dengan cara yang transparansi. Saya yakin ya kalau polisi itu betul-betul serius gitu, menampung kanan kiri semua informasi dimasukkan dan kemudian transparansi disampaikan pada rakyat itu, rakyat tidak akan bingung dan rakyat akan mengakui lah bahwa kerja polisi itu tidak main-main. Saya kira sudah tidak ada waktunya lagi ini main-main ya, karena sudah diawasi. Dan tolong polisi jangan memaksakan ini harus menjadi tersangka karena kita mula-mula sudah begitu. Tidak. Yang penting kumpulkan bukti-bukti yang ada yang positif atau negatif, ramu jadi satu, kasihkan jaksa, kemudian dianalisis bersama. Apakah itu memenuhi syarat atau tidak. Baik, jadi harus adu kuat bukti ya. Tidak akan dicurigai lagi, Pak, dan tidak akan dibully, sudah kerja keras-keras setengah mati, tapi akhirnya hanya dibully, hanya kurang transparansi. Oke, baik, kita menuju ke Prof. Adrianus. Prof. Adrianus, kalau melihat ini pasca pihak kepolisian menetapkan Peron ya sebagai tersangka ini, apakah ini menjadi babak akhir dari kasus ini atau ada potensi babak baru lagi dalam kasus ini? Kalau menurut Prof. Adrianus seperti apa? Halo? Boleh di-unmute dulu? Prof. Adrianus? Oke, kita nampaknya terkendala komunikasi, kita menuju ke Pak Yusuf terlebih dahulu. Pak Yusuf, kalau dari Kompolnas menyorotinya seperti apa? Apakah pasca polisi menetapkan Peggy atau Peron ini sebagai tersangka, apakah ini menjadi babak akhir atau ada potensi babak baru juga dalam kasus ini? Ya, kalau kita merujuk pada bukti yang sebelumnya ada sperma di tubuh salah satu korban, ya itu tentu dugaan pemerkosaan yang selama ini diduga. Tentu apabila itu ditemukan bukti pada pemeriksaan melalui Peggy dan saksi-saksi para terpidana itu, ya tentu itu menjadi pembuktian baru, karena putusan pengadilannya kan kemarin itu pembunuhan. Nah, apabila dugaan pemerkosaan itu memang bisa benar, bisa dibuktikan melalui tertangkapnya Peggy ini, tentu itu babak baru untuk membuktikan ada pembuktian baru kan itu. Nah, yang kedua tentu kembali apa yang menjadi fakta-fakta persidangan yang sudah diputuskan itu dengan pemeriksaan Peggy pada saat ini, tentu itu akan semakin menuntaskan bahwa pelaku di luar 8 orang itu yang belum tertangkap menjadi tuntas. Itu tentu ini memperkuat putusan pengadilan terkait dengan tambahan pelaku itu. Baik, kita menuju Prof. Adrianus. Prof. Adrianus, ketika misalnya Anda melihat bahwa hari ini kan bola liarnya ini ada di masyarakat gitu ya, ketika kita melihat media sosial banyak sekali cocok logi yang dilakukan oleh masyarakat. Tadi sudah dikatakan oleh Pak Arianto dan Pak Yusuf bahwa adu kuat bukti yang harus dilakukan. Nah, untuk menjawab keresahan dari masyarakat ini seperti apa, Pak Adrianus? Silakan. Nah, kalau mau mengambil semacam komparasi ya, bahwa kalau ambil saja peradilan di Amerika Serikat, walaupun sistem hukumnya beda ya, maka ada sekitar 5% kasus yang walaupun sudah berakhir ke Supreme Court, itu kemudian berakhir dengan yang kita sebut sebagai peradilan sesat, di mana yang bersangkutan tidak menjadi bukanlah pelakunya, tapi kemudian dihukum penjara. Betapapun konon katanya scientific investigation sudah dilakukan,
lalu peradilan lewat juri, grand jury juga sudah dilakukan. Tapi mengapa kemudian lalu ada situasi seperti itu? Nah, dengan kata lain, ketika Indonesia belum sampai ke tahap seperti itu, penggunaan scientific crime investigation belum maksimal, demikian juga pengawasan juga belum maksimal dan seterusnya, maka tetap menurut saya kita harus membuka diri pada kemungkinan adanya situasi di mana adanya salah prosedur, torture hingga salah tangkap. Nah, tentu itu tidak kita harapkan ya. Tentu apalagi saya sebagai pengamat juga tidak mengharapkan. Namun jika kemudian ada indikasi seperti itu, saya kira perlu kita berbesar hati untuk menerimanya. Permasalahannya adalah dimulai dari mana? Betul yang dikatakan oleh Pak Haryanto, kalau misalnya itu ada, itu bukan lagi tugas polisi, itu tugas pengadilan. Nah, masalahnya pengadilan mulai dari mana nih? Apakah pengadilan akan membuka satu sidang baru? Sidang apa namanya? Kalau kita bicara mengenai novum, itu kan artinya kita bicara mengenai bukti baru. Dan kalau kita bicara mengenai proses yang salah, itu gimana caranya? Itu yang saya katakan bahwa kita masih memiliki satu kelemahan terkait dengan proses beracara. Jika kita ketemu hal-hal satu kasus atau berkas yang satu sidang atau satu kasus yang kemudian lalu mengambil catatan dalam rangka prosesnya. Begitu. Oke, baik. Terima kasih banyak Prof. Adrianus dan juga Pak Yusuf dan juga ada Pak Arianto atas waktunya. Kita sama-sama mengawal ya bagaimana jalannya perkembangan penyidikan atas kasus ini untuk mengungkap kasus ini secara terang benderang. Sekali lagi terima kasih banyak atas waktunya. Selamat sore, sehat selalu.